Halo, saya Desi dari batch 12 kelas Data Pacman. Saya akan mempresentasikan proyek akhir kelas untuk statistik for business. Di sini saya akan menganalisa mengenai harga mobil bekas. Tujuan utamanya adalah untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penetapan harga di pasar mobil bekas. Dataset yang saya gunakan didapatkan dari Kaggle tentang, platform e-commerce untuk, jual beli mobil bekas yang disebut Car Deco dan terakhir diupdate itu sekitar Januari 2023. Masalah yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman tentang faktor-faktor penyebab harga mobil bekas. Tanpa pemahaman yang jelas tentang variabel yang mempengaruhi harga mobil bekas, pihak yang berkepentingan menghadapi kesulitan untuk membuat keputusan yang tepat. Contohnya seperti, eee, kurangnya pengetahuan pembeli tentang harga yang wajar di pasar meningkatkan kemungkinan, dia membeli mobil bekas dengan harga yang mahal, dan pembeli juga tidak memiliki dasar untuk menegosiasikan harga. Dari sisi penjual juga kesulitan untuk menetapkan harga mobil bekas yang kompetitif dengan kondisi pasar dan tetap dapat menarik minat pembeli. Lalu dapat menurunkan efektivitas lembaga keuangan dalam menilai resiko dan penilaian agunan untuk pembelian mobil bekas. Kita akan melakukan statistical test, itu melihat distribusi selling price berdasarkan usia harga mobil bekas. Di sini dapat dilihat harga mobil bekas itu cenderung menurun ketika usianya semakin tua. Ini kemungkinan dikarenakan di mobil-mobil yang usianya masih baru, teknologinya mungkin lebih canggih, lalu, bahan bakarnya juga lebih hemat. Lalu berdasarkan tipe bahan bakar, dapat dilihat mobil bekas dengan tipe bahan bakar diesel itu lebih mahal dibandingkan petrol. Kemungkinan dikarenakan torsi yang lebih tinggi dan bahan bakar diesel itu lebih hemat. Lalu jika sesuai dengan seller type, terdapat 3 jenis seller type yaitu individual, dealer, dan trustmark dealer. Dapat dilihat harga mobil yang dijual oleh trustmark dealer itu lebih tinggi ketimbang kategori lainnya. Ini disebabkan karena, dealer trustmark ini sudah dipercaya dan bisa jadi, dalam pembeliannya mereka dapat memberikan servis tambahan ataupun garansi. Lalu juga berdasarkan, tipe transmisi, mobil bekas dengan transmisi otomatik itu lebih mahal ketimbang manual. Ini kemungkinan karena, preferensi pasar yang lebih cenderung karena pemakaiannya itu lebih mudah dan nyaman. Berdasarkan tipe kepemilikan di tangan pertama, kedua, dan seterusnya. Dapat dilihat dari tangan pertama sampai dengan tangan keempat dan seterusnya itu harganya selalu, cenderung menurun. Ini disebabkan karena mobil bekas kepemilikan tangan pertama itu kemungkinan karena pemakaiannya masih sebentar, kondisinya biasanya cenderung masih bagus dan masih rutin di-maintenance. Sedangkan untuk mobil-mobil yang sudah berpindah kepemilikan beberapa kali, bisa jadi dari usia juga sudah tua dan jadi ada sesuatu yang salah di mobilnya, berapa kali dijual. Ganti tes terkait tipe bahan bakar, hasilnya itu p-value lebih kecil dibandingkan alfa. Itu artinya kita menolak H0 dan menerima H1, di mana artinya harga mobil bekas dengan bahan bakar diesel lebih mahal ketimbang petrol. Lalu dites berdasarkan tipe transmisi, itu p-value-nya lebih kecil ketimbang alfa, di mana artinya kita mereject H0 dan menerima H1. Yaitu harga mobil
bekas dengan transmisi otomatik lebih mahal ketimbang transmisi manual. Lalu hasil ANOVA test untuk seller type p-value-nya lebih kecil ketimbang alpha. Itu artinya kita menolak H0 dan menerima H1, di mana menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan di harga penjualan rata-rata pada setiap kategori dalam seller type. Lalu untuk ANOVA test berdasarkan tipe kepemilikan, p-value-nya lebih kecil ketimbang alpha. Itu berarti kita menolak H0 dan menerima H1. Itu artinya tidak ada perbedaan yang signifikan pada harga mobil bekas di antara kategori di dalam owner type. Lalu untuk korelasi matriksnya dapat dilihat beberapa hubungan variabel itu memiliki korelasi yang rendah. Jadi kita akan menghilangkan kolom-kolom yang memiliki korelasi rendah. Lalu kita melakukan regresi model. Pada regresi model dapat dilihat dari hasil probability v statistiknya nilainya lebih kecil daripada 0,05. Itu artinya model kita itu cukup fit untuk digunakan. Lalu untuk p-value-nya menunjukkan koefisien yang sangat kecil. Itu menandakan bahwa semua prediktor itu memiliki impact yang signifikan kepada selling price. Lalu di R-squared nilainya sekitar 0,64. Itu artinya sekitar 63% variabel dependent pada selling price dapat dijelaskan oleh variabel prediktor yang digunakan dalam model ini. Berikut interpretasi nilai koefisien dari masing-masing prediktor jika variabel lain berada pada level yang sama. Untuk mesin, pada setiap kenaikan 1 unit mesin, itu diekspektasikan akan menaikkan harga jual sebanyak Rp240. Lalu untuk usia mobil bekas, setiap kenaikan 1 tahun, maka ekspektasinya akan menurunkan sekitar Rp47.250 pada selling price. Untuk fuel diesel, jika mobil bekas menggunakan bahan bakar diesel, maka diekspektasikan harga jualnya akan meningkat sekitar Rp183.100 ketimbang dengan mobil yang menggunakan petrol. Untuk transmisi otomatik, jika mobil bekasnya merupakan mobil otomatik, maka ekspektasinya harga jual itu lebih tinggi sekitar Rp210.500 ketimbang mobil bekas yang menggunakan transmisi manual. Lalu untuk kepemilikan pertama, jika mobil bekasnya itu merupakan kepemilikan pertama, maka ekspektasinya harga jualnya lebih tinggi Rp34.770 ketimbang mobil dengan kepemilikan yang sekali. Simpulannya, berdasarkan hasil analisis kita dapat diidentifikasi beberapa faktor utama yang mempengaruhi harga jual pada mobil bekas, yaitu kapasitas mesin, umur kendaraan, jenis bahan bakar, jenis transmisi, dan kepemilikan. Untuk rekomendasi lebih lanjut, penjual harus mempertimbangkan faktor-faktor yang berdampak positif terhadap harga jual mobil bekas. Dapat memberikan harga yang kompetitif, tapi masih dapat dilirik oleh pembeli. Lalu untuk pembeli harus memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual mobil bekas agar memiliki dasar untuk melakukan negosiasi dan tidak tertipu membeli mobil yang terlampau mahal.
Lalu yang ketiga, untuk, lembaga keuangan harus mempertimbangkan faktor-faktor utama yang tadi itu untuk menilai, resiko dan penilaian agunan untuk pembelian mobil bekas. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.